Newsman Opinion. Mitra bisnis, pemerintah bakal menghapus BBM premium tahun ini, bahkan jika sebelumnya premium dilarang diedarkan di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Bali. Kali ini premium bisa diedarkan di seluruh Indonesia tanpa kecuali. Apa komentar Anda mengenai kembali didistribusikannya premium di seluruh Indonesia setelah adanya putusan bulan lalu untuk menghentikannya ini? Silakan 633-9160, 633-9160. Saya singkat aja sih, cuma satu komentar saya. Pemerintahannya nggak jelas, nggak ngerti pemerintah seperti apa. Ya, saya kira pertimbangannya dari segi efisiensi nilai yang bisa dijangkau oleh masyarakat umum. Jadi dengan nilai yang tidak terlalu mahal, publik umum bisa mendapatkan dengan nilai yang lebih murah dibandingkan kalau dia mengambil Pertamax atau Pertamax Turbo yang harganya di atas 10 ribuan, atau Shell punya yang dari Malaysia juga itu kan agak mahal. Tapi kalau ditinjau dari kadar bersih atau tidaknya oktan yang ada di dalam itu, tentunya memang jenis premium ini paling ini ya, oksidanya paling besar mempengaruhi polusi udara dibandingkan kalau menggunakan RON 88 jenis Pertamax atau Pertamax Turbo yang lebih tersaring gitu loh. Jadi itu aja saya kira begitu. Kalau dari segi efisiensi, pemerintah mungkin mempertimbangkan nilai yang mudah dijangkau, karena dengan nilai tersebut kan harganya jauh lebih murah, berkisar antara 7.000 sampai 8.000-an. Tapi kalau dia menggunakan Pertamax atau Pertamax Turbo, terutama yang Turbo itu udah di atas 10.000, 12.000 kalau tidak salah itu. Kalau Pertamax sendiri udah 9.000-an kan. Jadi ini saya kira pertimbangannya dari segi efisiensi nilai ekonomis yang bisa diambil. Tapi kalau dari polusi udara jelas jenis oktan yang lebih baik yaitu Pertamax Turbo dan Pertamax sendiri. Saya kira demikian. Ini pengalaman pribadi. Dulu waktu saya punya mobil masih tua-tua ya, mobil lama lah, saya pakai premium. Itu setiap berapa lama sekali kita mesti servis tuh. Ya mau 3 bulan sekali mesti diservis. Pokoknya kalau nggak diservis nggak enak. Ya, satu, biaya servis jadi mahal. Kedua, belum efek ke mesin-mesinnya. Ntar sehernya lah bermasalah, ya kan? Belum ngebrebetnya lah. Ya bisa-bisa kalau kotor dia mogok lah. Nah, ini pengalaman-pengalaman ini membuat saya jadi sadar. Wah, rupanya kalau pakai premium ini karena oktannya memang jelek ya. Di seluruh dunia, mungkin di sini di Indo doang nih. Akhirnya saya coba pakai Pertamax. Ya walaupun sih berasa juga ya agak mahal. Tapi setelah saya pakai Pertamax, mobil tuh 2 tahun nggak pernah saya servis-servis. Jadi udah berasa memang udah nggak enak, baru saya servis. Waktu diservis pun nggak ada masalah. Gitu loh, paling bersihin aja gitu. Jadi saya bisa hemat berapa banyak tuh uang, waktu, dan spare partnya juga saya hemat jadinya. Jadi ini sebenarnya pencerahan buat masyarakat nih, yang sebenarnya memang harusnya tugas pemerintah. Kalau memang itu nggak bagus, apalagi harus disubsidi, aduh kasihan banget yang rugi karena yang untung apa, pengusaha ujung-ujungnya. Ya ini ujung-ujungnya udah. Ya saya himbau lah ke masyarakat nih, kalau mampu ya lebih mampu, mending jangan pakai premium deh. Ya kalau Pertalite masih oke lah, tapi kalau bisa Pertamax. Sekarang Pertamax aja nih sejak dipegang Ahok, dari dulu sampai sekarang harganya tetap 9.000. Mau dia naik BBM dunia, ya kan? Coba kalau di Shell sekarang udah 10.000, kan kelihatan banget bahwa ini bukan saya bela Ahok ya, tapi sejak dipegang dia memang stabil tuh harga dan memang bagus. Nah kenapa si masyarakat nggak mau gunakan gitu loh? Iya, saya kan bukan hanya menjual BBM di seluruh punya saya, juga produksi di peternakan saya, tapi juga menjual mobil ya, mobil baru, atau beberapa mobil. Dan masalah tentang mesin mobil itu kalau memakai bahan bakar, kebetulan yang dijual itu yang bensin di Indonesia RON 88 dan Pertalite RON 90, Pertamax RON 92, Pertamax RON 94 misalnya, dan lain-lain sebagainya ke atas lagi. Itu bukan karena
menyebabkan mesin itu bisa rusak dengan begitu saja. Karena kalau diproduksi bahan bakar baru ini dari tempat produksinya masih bersih, begitu ditaruh di SPBU itu kadang kotor di bagian kilang-kilangnya, sehingga itu karat-karatnya dari kilang itu terbawa ya, kilang-kilang SPBU itu terbawa kepada bahan bakar itu, cair itu, sehingga bisa masuk ke mesin, jadi trouble bisa mesinnya. Itu bahan bakar apa saja seperti itu kalau tangki-tangki SPBU tidak dibersihkan gitu ya. Itu pengalaman yang saya, dan memang benar bahwa ini masalahnya tentang karbon yang dikeluarkan. Mengapa ada RON 88, RON 90 ya pada premium, pada pertama RON 92 dan lain ke atas sebagainya. Yang 92 itu yang lebih ramah lingkungan katanya ya, ke atas, sehingga ada wacana mau dihapuskan dan dibatalkan premium dan juga pertalite, premium dan pertalite ya. Dan ini kan sebetulnya sudah dicampur dengan biodiesel 30%, jadi sudah ramah lingkungan 30%, dan masyarakat menengah ke bawah tuh atau masyarakat banyak yang saat ini terdapat di Indonesia tuh masih sangat banyak membutuhkan premium dan pertalite ini ya, sehingga kalau disuruh pakai pertama itu mereka akan keberatan karena akan meningkatkan ongkos transportasi, dan ini akan mengena pada, kalau dibuat distribusi logistik akan mengena pada harga sembako akan naik dan lain sebagainya, memberatkan rakyat lagi. Jadi ini kebijakan pemerintah membatalkan premium dan pertalite dihilangkan sudah baik. Keputusan pro rakyat kecil ini saya mendukung dan saya berterima kasih sekali. Terima kasih pemerintah. Ya, kita lucu aja lah ngeliatnya. Kita lihat aja mau sampai kapan ini premium diproduksi ya, atau hanya sesaat saja. Dan untuk kedepannya bagaimana harganya, katanya mau harganya harga pasar, tapi sampai detik ini gitu kan, BBM-nya, bahan bakarnya di pasaran dunia aja turun, kita tidak turun-turun. Ya kayak Pertamax, apa Pertalite, jadi kan bahan bakarnya melonjak, kita dinaikin cepat-cepat mereka itu. Jadi intinya rakyat sekarang ini cuma melihat bagaimana pemerintah ini bermain untuk mengeruk uang dari rakyatnya ini. Dan premium itu akan nanti diperdagangkan dengan harga berapa yang kita pertanyakan itu. Apakah dengan semua ataukah di bawah. Jadi kata kuncinya, rakyat cuma menonton saja apa kata mereka itu. Kita lihat nanti begitu saja. Sampai kapan mereka akan berproduksi. Pak Aziz. Ya, menurut pendapat saya, dalam hal ini pemerintah ada kelihatan kegagapan ya. Keputusan yang berubah-ubah. Padahal itu katanya premium dan pertalite harus mau dihapus. Yang diusul oleh masyarakat ya premium boleh hapus tapi pertalite jangan. Karena pertalite kan sudah tidak ada subsidi juga. Jadi saya lihat pemerintah ada satu kegagapan yang membuat satu keputusan yang tidak bagus dipandang oleh masyarakat. Terima kasih. Itu berarti ada tidak konsistennya pada pemerintah ya, gampang berubah kebijakan yang kemungkinan. Dan ini karena akibat banyak dikritik oleh masyarakat. Ternyata masyarakat itu terutama kalangan menengah dan kalangan bawah itu masih banyak yang membutuhkan premium dan pertalite yang katanya mau dihilangkan tapi tidak jadi dibatalkan. Ini kabar baik bagi rakyat dan ini positif nilainya. Tetapi kalau bisa, kalau memang tidak jadi dihapus, jangan dibikin langka ya. Biasanya kan gitu, dibikin langka susah didapat, itu sama saja dihapus pelan-pelan namanya. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Dan saya melihat memang subsidinya harus dialihkan kembali ke pemilik mobil yang kelas menengah bawah juga, sehingga dibuka, dan itu kebijakan yang fleksibel tapi harus diawasi juga dengan baik supaya tidak terjadi kesalahan lagi. Dan yang kedua, memang selama ini kan biosolar juga masih terus dibuka ya. Ada beberapa juga yang pemilik mobil pribadi juga menggunakan biosolar, mungkin bahkan banyak. Jadi premium harusnya juga dibuka lagi dan ekonomi Indonesia bisa berjalan dengan lancar. Ya, saya pikir Pertamina mengakomodir apa permintaan pemerintah ya, yang sekarang subsidi untuk bansos waktu pandemi mungkin sudah dikurangi, dialihkan ke premium. Terima kasih. Ya, saya sangat setuju sih. Kalau kita melihat kebijakan misalnya satu harga BBM se-Indonesia dari Aceh sampai Papua, ya harus tetap ada itu supaya daerah-daerah itu mempunyai pemerataan. Terus di samping itu juga ini kan kita baru selesai, bukan selesai lah, masih dalam bayang-bayang COVID ya. Nah, kalau
premium misalnya dihapus, tentu ada pengaruh juga dalam penentuan harga karena kita kan ada ongkos transportasinya. Terus saya mau bicara juga secara lingkup Jakarta. Kalau secara Jakarta misalnya di Jalan TB Simatupang itu sudah ada tol yang berbayar, itu juga macet pada kondisi seperti sekarang. Nah itu kan juga terjadi pemborosan. Nah kalau ada hal-hal seperti itu, bensin tuh sebetulnya masih janganlah dihapus, apalagi dimahalkan, nanti ya pengaruhnya ya ke ekonomi secara umum. Itu aja sih, ya saya setuju banget lah. Pemerintah mah pelin-pelan dari dulu, kerjanya nggak ada pastian, pagi kedelai sore tempe, itu masih tentang kita bersyukur ya tentang tidak jadinya atau batalnya BBM premium dan Pertalite dihilangkan karena dua sumber bahan bakar ini sangat vital bagi rakyat kelas menengah dan rakyat kecil, terutama untuk transportasi agar biayanya murah dan nanti ujung-ujungnya kan sambal bako juga harga-harga sembako tidak naik dan ini sangat vital jadinya. Selain itu tentang ada opini di sebagian masyarakat bahwa orang lebih senang pakai bahan bakar Pertamax daripada Pertalite dan premium karena tidak merusak mesin mobil. Itu anggapan yang salah ya, karena bahan bakar apapun itu dari produksinya pertama kali di pertambangan minyak itu bahan bakarnya bersih ya, dan itu tidak kotor. Kalau sudah distribusikan ke SPBU, tentu saja kalau SPBU-nya tangkinya kotor, ada karat ya tentu bahan bakar itu jadi kotor. Atau dari tangki-tangki bahan bakar si konsumen itu sendiri. Maka kalau tangkinya kotor, biasanya kendaraannya sudah lama, maka dia akan bisa merusak mesin. Dan itu kan lagi pula di tangki bahan bakar motor atau mobil kemungkinan ada saringan bensin, itu sudah disaring. Tapi memang bahan bakar yang kotor bisa mempengaruhi kinerja dari mesin mobil atau motor. Saya sangat setuju dengan pembatalan kebijakan penghapusan premium. Akan tetapi sekarang ini pemakai premium sudah nggak terlalu banyak. Contohnya saya kalau ngantri, saya kan pakai Pertalite. Sekarang saya bergeser ke Pertamax karena yang anti Pertalite itu motor banyak sekali. Dan mereka komentarnya kalau naik pakai premium itu tarikannya kurang. Jadi ya memang harusnya premium tetap ada. Jadi masyarakat milih mana yang mau sesuai dengan kebutuhan. Boleh premium, boleh Pertalite, boleh Pertamax. Terima kasih. Ya, menurut saya sih pemerintah ini kok begini kayak sandiwara gitu loh. Bikin mau hapus dulu nih, nanti kita batalin nih gitu loh. Mungkin untuk membangkitkan wibawa pemerintah lagi ya, sejak kejadian Pak Anies itu mencoreng pemerintah pusat gitu ya. Nah, untuk yang perihal untuk perihal premium mau dihapus, sebenarnya jangan terlalu anggap remeh masyarakat kita gitu loh. Setuju dengan telepon terakhir ya, rata-rata kendaraan di Indonesia ini minimum requirement-nya itu RON 90 gitu, sedangkan premium itu RON 88 gitu loh. Jadi tarikan kurang, mungkin mesinnya jadi kurang, umurnya lebih pendek dan lain-lain gitu loh. Jadi jangan terlalu anggap remeh lah gitu. Makasih. Rakyat menyambut baik ya pemerintah atau presiden membatalkan kalau premium itu akan dihapus gitu atau dihilangkan juga Pertalite ya, karena premium dan Pertalite ini masih sangat dibutuhkan banyak rakyat, mengingat keadaan ekonomi saat ini. Sebetulnya krisis ekonomi di Indonesia ini banyak perusahaan-perusahaan menengah dan kecil yang bangkrut, banyak mereka karyawan. Itu laporan PT PJS bulan Agustus 2021 sampai 40 jutaan, sekarang 2 bulan Januari tahun 2022 bisa jadi udah 90 jutaan. Lalu belum dihitung UKM dan UMKM, itu pengangguran baru terjadi kemungkinan ledakan pengangguran, dan ini mengakibatkan ekonomi sangat sulit, di mana pasar juga masih sepi buat penjualan produk barang dan jasa. Ditambah ada wabah COVID-19 dan virus Omicron yang terbaru. Hal ini menyebabkan rakyat tambah sengsara, dan memang lebih baik BBM itu seperti premium dan Pertalite itu tetap dijual. Nah, masalah katanya subsidi, mau disubsidi itu subsidi sebaiknya buat angkutan-angkutan umum dan angkutan-angkutan barang sembako, karena kalau tidak disubsidi yang seperti itu maka harga-harga sembako akan mahal dan harga transportasi akan mahal.
Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Bisnis, kami cukupkan sampai di sini dulu Businessman Opinion. Saya Tribudi Utama.